Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan. Waktu menunjukkan pukul kurang lebih pukul 17.00 atau jam 5 sore. Saat ini saya berada di lahan. Lahan ini adalah lahan yang mana ada tanaman porang yang besar ya. Contoh misalnya ini tanaman porangnya besar. Ada pula tanaman yang kecil semacam ini kawan ya. Di sini saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan, artinya bahwa untuk menanam porang itu apabila kita ingin menanam porang, lahan target produksi dan untuk lahan pembibitan alangkah baiknya adalah terpisah. Hal ini ya kita ketahui dari perkembangan dari tanaman porang yang kecil-kecil semacam ini. Tanaman ini ya ini lebih cenderung tidak berkembang kawan dibandingkan dengan tanaman yang kita tanam ukurannya rata semacam ini ya. Ukurannya rata semacam ini kita tanam dalam satu lahan, kita tanam rapat pun tidak masalah. Ini lebih pertumbuhannya lebih bagus daripada kita tanam kecil-kecil semacam ini di bawah tanaman yang cukup besar ya. Tanaman ini cukup besar ya kawan. Ini insya Allah ya 1 kilo dapat. Nah ini di bawahnya awalnya kita uji coba dengan menggunakan bibit-bibit yang kecil ini kita letakkan di bawah tanaman yang besar. Pada kenyataannya adalah hasilnya kurang memuaskan kawan ya, hasilnya kurang memuaskan. Dia tidak mengalami pertunasan padahal pupuk juga oke. Kemudian lahan juga oke, pupuk dasarnya juga oke. Yang terjadi sangat kurang ya, pertumbuhannya kurang. Dia lebih cenderung kecil, tidak mengalami pertunasan susulan. Karena apa? Karena dia berada di bawah naungan dari pohon porang yang cukup besar sehingga tidak mendapatkan asupan sinar matahari yang cukup. MDPL di daerah kami ini ya, di lahan ini kurang lebih 370. Sehingga untuk lahan 370 itu idealnya adalah tanam porang yang semi naungan atau barangkali bisa terbuka. Karena hasil yang kita peroleh dari tanaman yang kita tanam di lahan terbuka bagus, oke. Tanaman yang menggunakan semi naungan kemudian atasnya masih terkena sinar matahari yang cukup, itu hasilnya lebih bagus ya, lebih bagus. Kemudian kita lihat ini adalah tanaman porang yang mengalami pertunasan ya. Kita amati, ini mengalami pertunasan. Ini batang pertama, ini batang kedua. Batang pertama dan batang kedua itu hampir sejajar besarnya, hampir serupa. Padahal tanaman ini adalah tanaman tunas keduanya. Kalau kita tanam di lahan terbuka atau terpisah ya, ketika bibitannya kita taruh di bibitan walaupun tanam rapat, itu biasanya hasilnya lebih bagus. Pertumbuhan batang yang pertama adalah sebesar ini ya, sebesar ini biasanya untuk batang kedua itu paling enggak minimal adalah 1 jari kelingking ya, biasanya adalah 1 jari kelingking. Tetapi yang terjadi adalah dia lebih cenderung memanjang ya, dia lebih cenderung memanjang, batangnya ini memanjang karena tidak mendapatkan asupan sinar matahari. Posisi dia batangnya memanjang ini dalam rangka dia mengejar sinar matahari agar dia dapat berfotosintesis, artinya agar dia bisa memasak makanan yang dia peroleh dari perakaran. Karena seperti yang kita tahu bahwa tanaman itu melakukan proses masak ya, pemasakan atau penguraian dari zat-zat yang dia peroleh dari perakaran itu biasanya adalah berasal dari dimasak di dedaunan ini ya, yang dimasak dari di dedaunan ini. Karena untuk melakukan fotosintesis daun ini butuh sinar matahari yang cukup. Kalau ini ya, contoh misalnya pupuk bagus di bawah ya, pupuknya bagus di bawah, tetapi dia tidak bisa masak ya, tidak bisa masak sehingga makanan-makanan yang diperoleh oleh akar itu tidak dapat dimasak ya kan. Seperti hal yang kita di rumah, beras itu banyak ya, beras itu banyak tetapi tidak ada kompor, tidak ada api ya, kita hanya makan ya dengan terpaksa, barangkali berasnya dimakan mentah atau yang lainnya sehingga pertumbuhan kita kurang bagus. Begitu juga untuk tanaman ya, begitu juga untuk tanaman. Kalau dilihat itu tanaman-tanaman porang yang kecil-kecil yang berada di bawah porang yang besar itu hasilnya kurang maksimal, kurang bagus.
Ini sebagai evaluasi kita ke depan ya, untuk menanam porang. Kalau ingin tanam yang kecil, diusahakan satu bedeng itu kecil semua. Kalau besar ya besar semua. Artinya apa? Untuk pertumbuhannya nanti akan maksimal. Kalau sama-sama besar berarti sinar matahari tercukupi semua. Kalau sama-sama kecil, tidak ada yang mengayomi, otomatis mereka walaupun kecil sinar matahari juga cukup. Inilah perbedaannya. Ya, ketika kita tanam kecil-kecil semua ya, kemudian yang besar-besar semua, itu bedanya untuk pertunasan akan berbeda ya, akan berbeda, pertumbuhannya akan berbeda. Ini hanya untuk evaluasi kita bersama agar untuk musim depan ketika ingin tanam yang kecil ya ditaruh satu bedeng kecil semua, yang besar satu bedeng besar semua, sehingga pertumbuhannya merata dan pertumbuhannya cukup bagus. Ya, contoh misalnya tanaman yang ini ya, tanaman yang ini tanamnya adalah rapat sekali, tanamnya rapat sekali. Tetapi kita tanam dengan bibit yang hampir seukuran sehingga mereka tidak ternaungi oleh tanaman yang lain, sehingga pertumbuhannya bagus ya, pertumbuhannya bagus. Contoh misalnya ini tanaman batang segini itu sudah tumbuh tunas kedua yang lebih besar. Kemudian yang lainnya juga ini batang segini ya, itu sudah tumbuh tunas yang lebih besar. Nah, oleh karena itu untuk menanam porang, ketika kita ingin membuat lahan pembibitan, ya alangkah baiknya satu bedengan adalah lahan pembibitan semuanya. Kalau ingin tanam yang besar, maka satu bedeng itu adalah kita tanam besar semua, sehingga mereka tumbuhnya merata, mendapatkan nutrisi yang cukup, mendapatkan sinar matahari yang cukup, sehingga pertumbuhannya bagus ya. Seperti yang terlihat di sini, ini adalah daun-daun hijau dari tunas-tunas baru, mereka merata ya, rata. Pertumbuhannya bagus, padahal ini adalah tanaman yang kita tanam sangat rapat sekali ya. Tanaman ini ditanam adalah sangat rapat sekali, tapi pertumbuhannya cukup bagus. Nah, ini adalah perbedaannya kawan. Perbedaannya ketika kita tanam menggunakan bibit yang kecil ya, kita sebisa mungkin adalah menggunakan tanaman yang satu bedeng kecil semua. Kalau yang besar besar semua, sehingga perkembangannya akan merata. Demikian dulu kawan ya, apa yang dapat saya sampaikan semacam ini. Tujuan tentunya adalah untuk kebaikan kita bersama, agar kedepannya ketika kita menanam porang itu ada planningnya ya, ada standar planning di awal, sehingga nanti kita akan mendapatkan hasil yang sesuai kita harapkan. Tapi kalau kita tanamnya tadi seperti tadi, yang besar tetap besar, yang kecil akan tetap kecil, sehingga seharusnya bibit yang semacam itu bisa sebesar ini ya, tetapi ketika kita tanam di bawah pohon-pohon porang yang cukup besar, akhirnya dia tetap kerdil karena tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup. Kembali lagi bahwa tanaman ini melakukan produksi makanan, dia membutuhkan asupan dari sinar matahari yang cukup. Dia akan mengalami pemasakan ya, atau masak ya, makanan yang ia peroleh dari akar itu akan dimasak di daun ini. Kemudian setelah masak, dari daun ini akan diedarkan ke seluruh tubuh tanaman. Ya, itu teori yang diajarkan oleh guru kami ketika belajar dulu, baik di SD ya, SMP, SMA ataupun sampai perkuliahan. Ya, itu adalah sistem peredaran makanan dari akar sampai daun, kemudian didistribusikan ke seluruh tanaman. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga saja kawan-kawan untuk musim depan bisa memplanning bagaimana kita tanam porang dengan lebih bagus, hasilnya agar lebih bagus, lebih maksimal, sehingga target yang kita harapkan ya tercapai. Itu saja kawan. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menonton video ini, yang sudah like video ini, ataupun like video-video yang lain ya, subscribe dan sebagainya. Alhamdulillah dengan adanya panjenengan semua, channel ini berkembang cukup bagus. Selamat sore, ayo kita kembali ke rumah untuk beristirahat, bersendahukuro bersama keluarga. Salam sukses petani porang Indonesia. Jangan lelah untuk merawat tanaman porang kita. Harapan kita ya, harapan kita, rezeki kita adalah kita melalui dari tanaman porang ini. Semoga saja Allah meridhoi usaha kita, sehingga hasil yang diperoleh dari tanaman porang ini menjadi rezeki yang berkah barokah, agar dapat untuk membahagiakan keluarga kita. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani porang Indonesia.